ini nggak sepiro, misal cuma satu bungkus 2.000, 3.000, tapi ancamannya bisa. Ancamannya apa? Pidana penjara paling singkat 1 tahun. Paling singkat, dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali jumlah. Istilahnya enggak sesuai dengan kesempurnaan. Karena tadi 2.000, 3.000, maksimal paling 5.000. Kemudian yang pasal 58-nya menawarkan, menjual atau menyerahkan pipa cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pipa cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan ini berarti wis paling itu di pasal 58 nih Pak. Jangan sampai nanti dengan istilahnya kan lumpuhin sama oknum. Nah, penjara kewenangan ancamannya sama Pak. Paling singkat 1 tahun. Paling di berapa? 500 atau 1.000. Jadi jenengan yang saya berikan di sini mungkin nanti bisa jadi agen-agen menjadi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat dengan yang sudah tahu bisa dijelaskan kepada masyarakat. Karena di sini juga ada tokoh masyarakat juga. Jadi nanti nanti Pak Badi. Kemudian yang pasal 55 yaitu membuat, meniru, memalsukan. Nah, ini untuk yang hak kita sudah. Nah, ini untuk pidananya juga sama, paling singkat 1 tahun, tapi paling lamanya 8 tahun. Ini mungkin kita yang diperhatikan yaitu tadi yang di pasal 5 terkait menjual. Kebanyakan di masyarakat yang kita dapati itu ditawarin mungkin yang punya toko, ada sales dari luar, Pak dia naik rokok ini murah. Nah, sebenarnya yang sudah tahu ya apa dibuat dulu rokoknya, enggak, ini seperti apa tadi yang sudah dibiasakan ada cukai bahwa cukai meskipun ada cukainya tapi itu bisa palsu ataupun bisa tidak sesuai jadi jangan sembarangan menerima istilahnya sales menggunakan nama nah itu tadi terjadi ke kejadian bersebut karena sebenarnya ada nah ini upaya pemerintah dalam berantas rokok ilegal yang pertama yaitu preventif, mencegah dengan sosialisasi bentuk seperti yang kita lakukan pagi ini termasuk preventif atau pencegahan supaya dengan paham, begitu paham nanti dengan jadi tahu akhirnya tidak melakukan. Kemudian yang kedua melakukan upaya hukum dengan gerakan bentuk rokok ilegal. Sudah disosialisasi seperti ini, sudah dijelaskan tindak pidana seperti apa, dapat sertifikat ya mau nggak mau. Upaya terakhir yaitu penindakan hukum. Jangan sampai Nah, peran masyarakat apa untuk menggelar rokok ilegal ini? Yang pertama tidak menjual, belikan ataupun mengkonsumsi. Yang masih mungkin membeli aku kan tadi di stok mawon. Karena apa pabrik kalau nggak ada pembeli ya otomatis nggak nyetak. Bisa tahu bulan ini mereka nyetak 1.000, pembelinya bulan berikutnya pasti dinaikkan. Tapi kalau dengan nggak membeli otomatis kan nggak mungkin mereka nyetok banyak di mana rokok semakin lama rasanya dari yang rokok. Yang kedua itu memahami ciri rokok ilegal dan membagi pengetahuan kepada orang lain. Di sini tadi sudah dijelaskan sama Presiden dan seperti apa. Setelah dari sini nanti ditularkan kepada teman-teman yang lain. Ini komponennya misal kunjungan nongkrong bareng kita lalu rokok, itu rokok enak ya rasanya ya mau dulu ya. Karena ngomongin temennya itu, Pak sih belum rokoknya. Itu memang dari sosialisasi ini buat dulu. Itu artinya apa? Dengan dari sini menjadi agen untuk mengeluarkan pengetahuan dengan di Nah, yang ketiga melaporkan apabila ada indikasi peredaran rokok ilegal di sekitar. Memang bisa lapor kepada perangkat desa, RT, Kasun, RW, Pak, atau yang dekat di Pak, ini memang kita juga rokok ilegal. Jangan nanti harus pendidikannya ekonomi, jangan seperti itu.
dan terus masalah itu sudah ditulis dengan juga dengan penjelasan terkait rokok, ciri-ciri rokok ilegal tadi, sanksi pidananya, istilahnya dengan tonggolnya masa ya itu tonggolnya kena pidana kan, paling dengan ngomong. Tapi kalau memang sudah bisa dikasih tahu, itu tadi tindakan hukum yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku kami sekali dan bisa menjadi pengetahuan bagi semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bapak Agus Mansanto dari Kepolisian Desa Ngawi yang sudah banyak memberikan penjelasan tentang masalah hukumnya. Nah, sekarang hukum lalu bagaimana penindakannya, penuntutannya, itu bagiannya sinten? Jaksaan, ya kan? Jadi Bapak Ibu itu wis pokoknya rasa hubungan dengan karo sing jenenge rokok ilegal. Sepele tapi jadi Bang Toyib, lama ndak pulang-pulang karena mlebu. Ya, gitu ya. Nggak mau kan jadi Bang Toyib? Nah, oke. Kepada Bapak Wakil Kejaksaan Bapak Dwi Suryo Esa selaku Kasubsi 1 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tepuk ngangge ramanya. Izin yang terhormat Kepala Desa Banjaran Sari, yang kami hormati dari pihak penyelenggara yaitu Satpol PP Kabupaten Ngawi, yang kami hormati dari narasumber Bea Cukai Madiun, dan juga yang kami hormati dari narasumber Polres Ngawi, serta yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin semua dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, kemudian dari rekan-rekan media, serta stakeholder lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Suryo Wibowo selaku Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen, yang mana untuk posisi saya berada di bawah Kepala Seksi Intelijen. Izin Bapak Ibu, mungkin saya akan memberikan materi secara singkat karena tadi sudah dikupas tuntas oleh dari narasumber dari Bea Cukai maupun dari Polres Ngawi. Izin untuk saya mungkin sebagai penutup akan memberikan materi secara singkat ya, mungkin terkait penuntutannya. Jadi untuk mekanisme tindak pidana cukai itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang lain ya. Yang mana di kami itu ada yang namanya restoratif justice, yaitu pemulihan keadaan korban seperti semula yang diatur dalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian keadilan berdasarkan restoratif justice tadi, yang mana untuk di kepolisian pastinya juga ada, kalau tidak salah ada di aturannya di Perkap ya, makanya mungkin kalau di Kejaksaan ada di Perja, peraturan Jaksa Agung, selanjutnya mungkin di pengadilan ada di Perma atau peraturan Mahkamah Agung, yang mana untuk perkara cukai itu nantinya ketika kami mendapat limpahan berkas perkara dari penyidik, baik itu penyidik Polri maupun penyidik BPNS, itu berkas perkara tersebut akan kami teliti terkait kelengkapan formil maupun material, yang mana dan juga tidak lupa diperhatikan yaitu pasal tangkaan untuk perkara rokok ilegal, yang mana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanit Itsus tadi, yaitu kebanyakan di pasal 54 ya Pak Kanit, yang mana untuk pasal 54 kalau nggak salah tadi ancaman pidananya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Terus kemudian ada juga pidana denda, yang mana untuk di kami apabila dapat diajukan restoratif justice, dapat diajukan, tetapi untuk disetujui atau tidaknya itu tergantung pimpinan. Jadi karena di pasal misal ya, di pasal 54 itu memenuhi untuk perkara yang dapat dilakukan restoratif justice, yaitu yang pertama, si tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Dan juga yang ketiga terkait kerugian atau barang bukti tidak lebih dari 2.500.000.
Itu syarat utamanya, syarat mutlaknya, Pak. Tapi terkait nantinya apabila tidak memenuhi klasifikasi tersebut, jadi misal ada A merupakan tersangka perkara tersebut, dan ternyata si A ini sebelum melakukan tindak pidana dia sudah pernah terlibat tindak pidana lain, itu otomatis gugur, tidak dapat dilakukan, diajukan restoratif justice. Terus kemudian ketika diajukan restoratif justice, nantinya si yang diajukan ini tidak serta-merta kemudian dapat dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Ya kalau disetujui, kalau tidak setuju ya maka proses penuntutan akan berjalan tentunya seperti peradilan lainnya atau tindak pidana lainnya. Yang mana apabila restoratif justice ini disetujui, yaitu berupa sanksi administratif denda, apabila dibayar akan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Apabila tidak dibayar, penyidikan akan dilanjutkan dan nantinya akan dilimpah ke pengadilan, dilakukan tahap penuntutan, yaitu persidangan. Nantinya setelah persidangan tersebut, maka output yang dihasilkan yaitu terkait dengan putusan atau vonis ya. Jadi ketika sudah vonis, ini jadi kami jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi pidana penjara maupun pidana denda. Untuk terkait pasal yang disangkakan, tadi sudah disebutkan, jelaskan juga oleh Pak Kanit khusus. Pasal yang sering disangkakan yaitu pasal 50, 54, 56 dan juga 58. Untuk pasal 50 yaitu tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Itu unsur di pasal 50. Untuk ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Itu di pasal 50 gitu. Terus jadi pasal 50 ini hampir mirip dengan pasal 56, yaitu terkait menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai diduga berasal dari tindak pidana cukai. Terkait ancaman pidananya kurang lebih hampir sama. Terus kemudian pasal 54 tadi, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan ecer atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda lunasan cukai lainnya. Untuk ancaman pidananya kurang lebih sama, paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dendanya kurang lebih sama. Terus selanjutnya yaitu pasal 58, sudah menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak, atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau benda pelunasan cukai hanya yang bukan haknya. Ancaman pidananya kurang lebih sama. Jadi terkait 4 pasal tersebut pada dasarnya bisa diajukan restoratif justice karena ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi saya tekankan lagi, kalau untuk diajukan mungkin bisa, tapi terkait untuk disetujui atau tidaknya itu tergantung pimpinan kalau di kami. Soalnya untuk restoratif justice sendiri itu kami lakukan secara berjenjang. Mungkin dari kami kejaksaan negeri yang berada di wilayah kota atau kabupaten, kemudian berjenjang ke kejaksaan tinggi yang berada di provinsi. Terus kemudian lanjut lagi ke tingkat berikutnya yaitu di Kejaksaan Agung, ke tingkat pusat atau nasional. Nantinya pimpinan di Kejaksaan Agung tersebut yang akan menentukan, jadi muaranya itu ada di Kejaksaan Agung ya, Bapak Ibu. Jadi terkait hal tersebut saya harap Bapak Ibu jangan terlena, akan untung sedikit ya, tapi nantinya akan berkepanjangan, yaitu di proses di penyidikan, baik penyidik PPNS maupun penyidik Polri maupun naudzubillah minzalik kalau misal pertanyaan naik ke tahap penuntutan lagi. Jadi saya harap untuk warga desa Banjarasari khususnya, mungkin ketika bapak-bapak mendapati adanya terkait
informasi ataupun hal-hal lain itu bisa bapak-bapak sampaikan